I'm Najwa Fitria from Agrotechnology 22 batch. So guys, today I got a statement about sustainable agriculture system. But of course, I'm not alone. I'm with... Hai, I'm Aurora Bilkis from Agrotechnology 2022. Najwa, hari ini kita membahas tentang sustainable agricultural system ya? Yaps, bener banget. Duh, aku jadi penasaran banget deh tentang ini. Do you guys curious too? Let's say, Kayla, explain it for us, please. Hai semua, kenalin nama aku Kayla Mandarani. Aku dari jurusan Agroteknologi angkatan 2022. Umur aku 20 tahun tapi masih tahun depan sih. Aku udah Oke. Pertanian berkelanjutan adalah metode bercocok tanam yang berfokus pada keberlangsungan ekologi dan ekonomi. Pertanian ini tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga memperhatikan dampaknya pada alam dan masyarakat. Prinsip utamanya adalah penggunaan sumber daya yang bijaksana seperti pemupukan organik, pengendalian hama alami, dan pola tanam yang ramah lingkungan. Pertanian berkelanjutan dianggap penting karena untuk memenuhi kebutuhan makanan yang terus meningkat di tengah pertumbuhan penduduk yang cepat, serta untuk mengurangi dampak lingkungan yang negatif dari pertanian. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Regina. Hai semuanya, saya Regina Adianti dari Agroteknologi angkatan 2022. Selanjutnya, tujuan utama pertanian berkelanjutan adalah mencapai ketahanan pangan jangka panjang tanpa merusak keanekaragaman hayati dan kualitas di lingkungan tersebut. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup petani dan komunitas di pedesaan dengan memberikan kesempatan kerja yang layak serta mendukung keberlangsungan sosial dan ekonomi di wilayah pertanian. Dengan demikian, ciri utama pertanian berkelanjutan antara lain adalah mampu meningkatkan pendapatan petani, dapat diterima oleh masyarakat, dan mampu mempertahankan kesuburan tanah melalui pendauran bahan organik. Untuk tugas sistem pertanian berkelanjutan, kami mendatangi CV Acatra Putra Mandiri milik Adi Chandra Saputra yang berlokasikan di Jalan Abdul Mutholib, Kelurahan Gedung Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Nama saya Adi Chandra Saputra. Di sini saya ada usaha tentang budidaya tanaman dengan sistem hidroponik, yaitu CV Acatra Putra Mandiri dengan brand yang kita pasarkan di pasaran itu dengan brand Fadila Jaya Farm. Di sini menggunakan metode apa ya Bang untuk membudidayakan tanaman ini semuanya? Nah, kalau untuk metode budidaya yang kita gunakan di sini, baik sayur ataupun buah yang kita budidayakan, itu kita menggunakan metode hidroponik. Jadi kalau misalkan untuk yang sayuran daun, kita ada dua jenis metode hidroponik. Yang pertama itu rakit apung, dan yang kedua itu NFT. NFT itu yang menggunakan pipa, sedangkan yang rakit apung itu yang menggunakan bak dan styrofoam. Kemudian untuk yang buah, kita menggunakan metode hidroponik, sistemnya irigasi tetes. Menurut Abang dari metode itu ada nggak sih kelemahan dan kekurangannya dari setiap jenis tanaman yang dibudidayakan? Ya, pasti dari setiap metode yang dipakai itu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Contohnya kalau misalkan yang metode hidroponik yang sistem NFT. Kalau yang sistem NFT itu tergantung dengan listrik. Jadi ketika listrik mati, itu dalam waktu yang lama itu biasanya itu kita bantu siram dengan manual. Jadi kekurangannya di situ tergantung dengan listrik. Kemudian kalau untuk yang sistem rakit apung, dia tidak tergantung dengan listrik, tapi harus dibantu dengan aerator untuk memenuhi oksigen yang dibutuhkan sama tanaman. Begitu juga dengan yang irigasi tetes, itu tergantung dengan listrik. Buat airnya itu hidroponik ini pakai air khusus atau air biasa ya Bang? Kalau untuk air, kita pakai air biasa pada umumnya. Jadi kita pakai di sini ada sumur bor. Jadi kita pakai air dari sumur bor tersebut. Kemudian untuk penggunaan pupuknya kita menggunakan pupuk yang biasa dipakai di hidroponik, yaitu nutrisi AB mix. Kebetulan untuk nutrisi AB mix itu kita buat sendiri. Jadi kita racik sendiri, kita punya formulasi sendiri, kita buat, kita racik, kemudian kita aplikasikan untuk tanaman-tanaman yang kita tanam di sini. Tanaman hidroponik ini dia ada hama atau penyakitnya
Ya, kalau untuk hama dan penyakit itu masih tetap ada, cuman tingkat serangannya itu lebih rendah dibandingkan dengan yang ditanam secara konvensional di tanah. Gitu. Untuk pencegahan dan penanggulangannya sih kita pastiin lingkungan sekitar itu bersih. Kedua, kalau misalkan sudah terserang, kita ambil tanaman tersebut, kita cuci. Jadi jangan sampai hama atau penyakit tersebut itu menyebar ke tanaman-tanaman yang lain. Lebih ke pengendalian secara mekanis gitu. Berarti nggak pakai pestisida dan semacamnya ya? Ya, kalau untuk penggunaan pencegahan hama dan penyakit kita tidak menggunakan pestisida. Kalau misalkan pengguna pun kita buat sendiri, jadi nabati. Oh, pestisida nabati ya? Itu gimana abang cara buatnya? Kalau untuk pestisida nabati itu daun pepaya. Nah, daun pepaya itu kita dihaluskan. Dihaluskan, terus setelah itu kita biasanya rebus itu sampai mendidih, terus mungkin dalam menghaluskan itu kita tambahin bisa bawang putih gitu. Nah, tapi perbandingannya itu lebih banyak ke daun pepayanya. Daun pepayanya itu kita pakai daun yang muda. Setelah mendidih kita biarkan terlebih dahulu, terus setelah itu kita saring. Sekiranya itu kita diamkan kurang lebih sekitar 12 jam. Setelah itu baru kita aplikasikan ke tanaman. Selama abang ngejalanin hidroponik konvensional kayak gitu kan pasti ada terserang hama penyakit gitu kan ya bang? Untuk terserang hama penyakit kita biasanya itu lebih mengantisipasinya ke pencegahan. Kalau misalkan untuk pencegahan kita biasanya sayuran daun sebelum tadi di fase remaja ya. Di fase remaja sebelum pindah ke pendewasaan kita semprot dengan pestisida nabati. Ya, jadi itu pencegahannya. Biasanya setelah itu tidak ada hama dan penyakit yang menyerang. Kemudian kalau misalkan untuk yang melon itu biasanya kita semprot itu seminggu sekali dengan pestisida nabati. Itu pencegahannya. Kalaupun setelah pencegahan itu tetap ada yang terserang, barulah nanti kita ambil tanaman tersebut kita buang. Begitu. Boleh nggak bang dijelasin kayak saya hidroponik satu tanaman yang mudah aja lah, kayak dari awal banget sampai di akhirnya kayak dijual gitu. Kita bicara yang sayuran daun ya. Kalau dari awal itu tadi itu kita awalnya semai dari benih, dari biji itu kita semai. Setelah semai setelah semai itu ditaruh dalam kondisi gelap. Dalam kondisi gelap itu kurang lebih sekitar 30 sampai 35 jam. Setelah kondisi gelap itu 30-35 jam barulah kita keluarkan, kita taruh untuk kena sinar matahari langsung. Setelah itu di fase remaja, selama 7 hari fase pembesaran, kurang lebih pokoknya dari semai sampai dengan panen itu sekitar 30 hari kalau untuk yang sawi-sawian. Kalau untuk yang kangkung nggak sampai 20 hari begitu. Setelah umur panen yang sudah layak buat dipanen, kita panen. Setelah itu kita timbang, kita sortasi. Setelah itu kita packing dengan plastik seberat 250 gram. Mungkin bisa ditunjukin yang rukul-rukul tadi itu. Oke, boleh, nanti kita lihat rukul yang sudah disemai di sana. Nah guys, itu tadi penjelasan mengenai sistem pertanian berkelanjutan. Gimana? Kalian udah pada paham kan? Paham dong. Oke, kalau gitu videonya cukup sampai sini aja. Bye.